Oke, perkenalkan saya Iwet. Saya adalah bagian dari Bus Sosiopreneur. Ya, apa sih Bus Sosiopreneur? Sosiopreneur itu adalah seseorang yang menjalankan bisnis dengan tujuan membantu kehidupan sosial masyarakat dan memiliki visi dan misi untuk memberikan dampak bagi dirinya dan masyarakat banyak. Nah, ini kabar baik buat teman-teman ya. Apakah ini yang kita inginkan, yaitu memiliki keamanan finansial keluarga bagi kita dan sesama. Kenapa sih kita harus memiliki keamanan finansial gitu? Karena agar kita ini memiliki uang, ya, memiliki waktu, juga memiliki hidup yang bermakna. Tadi kan judul tagline-nya kan bisnis ya. Ya, namanya bisnis kita harus memperhatikan 5 hal ini ya. Karena saya kan di sini mengajak teman-teman berbisnis gitu. Kalau kita berbisnis, hal apa sih yang perlu kita perhatikan? Yang pertama kita lihat market. Yang kedua, masalahnya ada nggak? Gitu. Terus kebutuhannya apa? Apakah ada solusi? Terus imbal jasanya gimana? Gitu. Jadi ini 5 hal yang harus diperhatikan ketika kita melihat bisnis. Saya memiliki mentor dari Malaysia ya, namanya Pak Lee Bung Song ya. Dia mengatakan ada 2 kunci sukses formula. Pertama adalah menjadi berbeda gitu. Di luar sana tuh kan banyak produk ya yang untuk dipasarkan, banyak bisnis. Nah, gimana nanti bisnis kita ini ya berbeda dengan bisnis-bisnis yang lain, tapi disukai oleh masyarakat. Yang kedua, formula yang kedua supaya kita mempunyai sukses di bisnis. Lead market maksudnya apa? Bahwa produk kita ini bisa memimpin pasar, memimpin market di masyarakat. Contohnya gini, pada saat kita makan ya misal di warung atau di rumah makan, biasanya kan kita ngomong mau minum apa, aqua gitu. Sebenarnya kan nggak boleh nyebut ya, aqua. Itu mesti yang keluar apa? Bisa Cleo, bisa Fit gitu. Terus misal kalau di warung-warung kopi tuh ya, misal kalau saya nemeni Pak Alam di warung kopi, Mbak mau makan apa? Super mie kuah gitu. Padahal yang keluar ya Indomie, mie sedap gitu ya. Jadi itu ya maksudnya lead market, memimpin market, bahwa produk yang kita jual itu harus bisa memimpin market. Jadi ketika nyebut nama produk langsung ingat produk kita. Itu adalah 2 kunci sukses di bisnis. Ada sebuah artikel di media online ya. Dia mengatakan gini, mungkinkah mimpi Presiden Jokowi menjadikan Indonesia pusat ekonomi syariah? Jadi Presiden Jokowi itu optimistis Indonesia akan segera menjadi pusat ekonomi syariah. Kenapa? Karena Indonesia punya banyak potensi untuk mewujudkan mimpi Jokowi tersebut. Ini data-datanya. Berdasarkan data The Royal Islamic Strategy Study Center, penduduk Muslim Indonesia memang merupakan yang terbanyak di dunia pada tahun 2021 ya. Itu jumlahnya tercatat sebanyak 231,6 juta orang pada tahun lalu. Terus kita juga bisa lihat ya di suratnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ya Republik Indonesia, beliau mengatakan bahwa jumlah penduduk Muslim di Indonesia adalah 87,2% dari populasi. Nah, dengan jumlah ini, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi syariah yang dapat memberikan kontribusi dalam mencapai target keuangan inklusif, termasuk pengembangan keuangan syariah. Ya, jadi saat ini tuh Indonesia naik peringkat 4 dari peringkat 5 dunia. Ya, jadi dalam pengembangan keuangan syariah setelah Malaysia, Saudi Arabia dan Uni Emirat ya. Sementara aset keuangan syariah di Indonesia menempati peringkat 7 dunia dengan total aset sebesar 99 miliar US dollar. Nah, ini faktanya. Ya, ini perlu teman-teman ketahui. Karakter masyarakat Indonesia, Charities Aid Foundation atau CAF, merilis World Giving Index 2021 ya. CAF ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang penduduknya paling dermawan. Nah, teman-teman pasti nanya, kok bisa ya kita ini menjadi penduduk paling dermawan? Nah, jadi CAF itu ya membuat scoring atau rumusan tipe negara seperti apa sih yang dianggap dermawan. Nah, itu ada 3.
Nah, faktor pertama ya, berapa banyak individu yang membantu orang yang tidak dikenal dan butuh bantuan. Nah, benar nggak sih kalau misalnya kita ada bencana ya, misalnya di kota mana, kita nggak kenal, pasti kita langsung nyumbang seperti itu ya. Faktor yang kedua, berapa banyak individu yang sumbangkan uang untuk amal. Ya, benar ya, gitu. Yang ketiga, berapa banyak yang disumbangkan waktu untuk organisasi amal, gitu. Ya, banyak dari kita itu meluangkan waktu untuk mengikuti organisasi amal walaupun organisasi itu tidak dibayar alias gratis. Ini adalah 10 negara tertinggi dalam World Giving Index tahun 2021. Indonesia masuk peringkat nomor 1 ya. Nomor 2 ada Kenya, ada terus Nigeria, Myanmar, Australia, Ghana, Selandia Baru, Uganda, Kosovo sama Thailand. Saking banyaknya, saking Indonesia itu adalah orang paling dermawan dunia, ya kan? Nah, akhirnya muncul platform untuk berbagi. Yang pertama ada Bisa, kita lihat Kita Bisa, ada Benih Baik, ada Peduli, ada Gandeng Tangan, ada Peduli Sehat, ada We Care ID, ada Berbagi Beras, terus ada Gotong Royong, ada Peduli Ojol. Saya mau nanya sama teman-teman di sini, biasanya teman-teman ini pakai platform apa untuk berbagi? Biasanya kalau yang sering belanja di Indomaret ya, itu biasanya kan gini, boleh nggak sih 100 rupiahnya kita sumbangkan? Nah, biasanya Indomaret itu kerjasamanya dengan Peduli. Kalau namanya bisnis, kita lihat marketnya. Marketnya gimana sih bisnis kita ini? Ya, kita lihat jumlah penduduk Indonesia itu kan totalnya itu kan 275.501.339 juta. Ini nih dibagi menjadi 3 sektor ekonomi, ya, tiga sektor kelas ekonomi ya. Yang pertama T20 itu kelas atas ya 20%, menengah 40%, kelas ekonomi bawah itu 40%. Di peluang bisnis di industri keuangan ya, itu kan ada 5 sektor. Itu di sini nih tempatnya ya. Perbankan, leasing, pasar saham, dan asuransi itu mereka di pasar di T20 yang jumlahnya 20%. Sedangkan untuk sektor industri keuangan, bisnis di sektor keuangan penggadaian, itu di lapisan ekonomi B40. Nah, teman-teman bisa lihat nih, di E40 ini peluang pasarnya ini masih kosong untuk bisnis di industri keuangan. Nah, itu adalah pangsa pasar kita. Kenapa peluang besar? Nah, karena orang Indonesia tadi kan suka menolong. Nah, tapi mereka ini tidak mengerti yang namanya asuransi. Buktinya apa? Buktinya ini, 8% masyarakat Indonesia itu memang sudah memiliki asuransi, 92% belum terasuransi. Ini menurut data AJI. Meski jumlah nasabah asuransi jiwa di Indonesia 80,85 juta ya pada tahun 2022 naik 28% dari 63 juta, namun dibandingkan jumlah penduduknya persentasinya masih tergolong kecil. Jadi ini peluang buat kita. Siapa konsumen terbanyak? Ya, nomor 1 kebanyakan pegawai dengan penghasilan terbatas dan aset dan tabungan terbatas ya. Ini pemilik asuransi dengan ekonomi menengah gitu. Nah, sedangkan ekonomi atas memiliki usaha yang besar, penghasilan yang besar, sama aset dan tabungan yang banyak. Jadi asuransi adalah satu kebutuhan, terutama untuk mayoritas penduduk di negara berkembang. Kebanyakan kalangan masyarakat menengah dan bawah itu tidak memiliki perlindungan asuransi dikarenakan beban keuangan, meskipun mereka tahu pentingnya punya asuransi. Kenapa sih mereka itu belum memiliki asuransi? Ini masalahnya nih ya. Masalah yang pertama, masyarakat usia produktif belum memiliki pemahaman yang tepat mengenai pengelolaan keuangan. Masalah yang kedua, kondisi keuangan belum memadai jika harus menyisihkan dana dalam jangka panjang karena pengeluarannya terus meningkat. Masalah yang ketiga, ya, belum tahu bahwa asuransi bisa saling bergotong royong untuk tolong-menolong terhadap sesama.